Ini India dan ini Pakistan. The missiles struck here, the damage is extensive. Belakangan ini, mereka lagi perang, bahkan sampai mengancam pakai kekuatan nuklir. Padahal dulunya kedua negara ini bersatu. Latar belakangnya mirip-mirip, bahasa dan budaya mirip-mirip, bahkan orangnya pun mirip-mirip. Tapi, kenapa hari ini mereka berpisah, bahkan bermusuhan? Tentunya karena mereka ini gak rukun. Ya, India dan Pakistan itu misah, bahkan musuhan gara-gara mereka punya perbedaan satu hal, yaitu perbedaan agama. India mayoritas beragama Hindu, dan Pakistan mayoritas beragama Islam. Sayangnya, perbedaan itu bukannya menguatkan mereka, tapi malah bikin perpecahan dan permusuhan. Orang Muslim di India banyak yang didiskriminasi dan dibenci, dan begitu pula sebaliknya. Kedua negara ini perang gara-gara punya kebencian yang sama. Perangnya pun gak cuma sekali dua kali, tapi udah berkali-kali. Dan udah berlangsung lama banget. Ribuan nyawa tak bersalah udah jadi korbannya. Dan banyak rakyat sipil terpaksa kehilangan rumahnya. Lagi-lagi hanya karena sebuah perbedaan. Padahal sebenarnya perbedaan itu bukan alasan untuk saling bermusuhan, melainkan bisa jadi kekuatan kalau kita bisa saling memahami dan menghargai. Kita berkaca ke negara kita sendiri, Indonesia. Kita punya banyak sekali keragaman dan perbedaan, lebih dari India dan Pakistan malah. Kita punya lebih dari 1.300 suku, 6 agama resmi, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Tantangan kita lebih besar, karena kalau perbedaan ini tidak dijaga dengan kerukunan, kita bisa mengalami hal yang sama. Kita sendiri sudah mengalami tragedi akibat perpecahan itu, dampaknya gak main-main. Banyak korban jiwa berjatuhan, orang yang terlilit trauma, bahkan sampai ada yang harus melarikan diri dan gak bisa pulang kembali ke rumahnya yang dulu. Contohnya adalah kerusuhan yang terjadi pada masa awal reformasi. Sebut saja kerusuhan Mei 1998, konflik Ambon, Poso, dan Sampit. Kerusuhan-kerusuhan ini bukti betapa mengerikannya dampak perpecahan akibat isu-isu agama, etnis, dan suku. Benar-benar mengerikan sekali. Nyawa orang yang tak bersalah hilang, rumah hilang, sampai trauma yang mendalam. Ini semua bisa terjadi karena perbedaan yang tidak disertai dengan kerukunan. Perbedaan itu bukan alasan untuk bermusuhan, tapi peluang kita untuk belajar. Kita harus bisa membuka pikiran dan mengenal dan memahami budaya yang mungkin bukan punya kita. Karena dengan begitu, kita bisa memahami dan menghargai perbedaan. Para pendiri bangsa kita berkeinginan agar bangsa Indonesia yang besar itu bisa bersatu. Mereka juga sudah menyusun suatu alat persatuan yang kita namakan Pancasila. Pancasila mengajarkan bahwa bangsa Indonesia ini meskipun berbeda-beda, tapi tetap harus satu jua. Persatuan dan menghargai perbedaan tidak dimulai dari presiden, pejabat, ataupun DPR, melainkan kita, warga sipil, anak muda, penerus bangsa. Seperti kata pepatah, apa yang ditanam itulah yang dituai. Jika kita menanam kebencian, maka yang kita dapat adalah keburukan. Sebaliknya, jika kita menanam rasa kasih sayang dan saling menghargai, yang kita dapat adalah kedamaian dan persatuan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mari kita belajar dari India dan Pakistan. Mari rawat kerukunan sebelum perbedaan jadi perpisahan. Mari tanam rasa kasih sayang itu agar yang kita panen itu bukan peperangan, konflik, dan perpecahan, melainkan buah manis kedamaian.